Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Insyaallah dalam kesempatan kita pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 4 Muharram 1945 Hijriah, jam 8:10. Allah memudahkan kepada kita untuk menghidupkan hati kita cinta terhadap Al-Quran, memperhatikan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, menghafalnya, meyakininya, dan berusaha mengamalkan dan mendakwahkannya, karena ini adalah seutama-utama perkara yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebagus-bagus kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sehingga kita senantiasa mohon kepada Allah agar Allah menumbuhkan di dalam hati kita cinta terhadap Al-Qur'an, membela Al-Quran, mempelajarinya, sehingga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita amalkan, Al-Quran yang kita dakwahkan akan menjadi pemberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis Abi Usamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran yang kita baca akan datang pada hari kiamat, kata Rasulullah, syafi'an li ashabih, menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Dan tentunya makna membaca di sini bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahaminya, mengamalkannya. Dan mengamalkan Al-Quran bukan berarti tanpa al-hadith,
Karena tatkala orang menghafal Al-Quran tanpa Al-Hadis, maka manusia sulit untuk mengetahui penjabarannya. Sehingga barang siapa yang ingin mempelajari Al-Quran, maka dia harus mempelajari Al-Hadis. Karena Al-Hadis yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah penjelas daripada Al-Quran. Sehingga para ulama apabila manusia ingin menafsirkan Al-Quran, maka dengan Al-Quran. Apabila tidak dijumpai tafsir dari Al-Quran, di dalam menafsirkan Al-Quran baru dengan Al-Hadis. Jadi di sini ada petunjuk yang ditinggalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW agar kita senantiasa berada di atas bimbingan Al-Quran, tentunya dengan bimbingan Rasulullah SAW. Sebagaimana di masa kita ini Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda di dalam surat At-Taubah, beliau mengatakan, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya jumlah bilangan yang Allah tentukan dalam setahun adalah 12 bulan, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yaitu hari di mana diciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Itulah agama yang tegak. Kemudian Allah SWT mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian berbuat dosa, berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Di dalam Al-Quran disebutkan cuma 4 bulan haram. Bulan apakah itu? 4 bulan itu ternyata dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, inna zaman, sesungguhnya waktu, qad istadara kahayati yawma khalaqas samawati wal ard, berputar sebagaimana hari diciptakan oleh Allah langit dan bumi. Minha 4 hurum, di sana ada 4 bulan haram. Tadi juga di dalam Al-Quran disebutkan minha 4 hurum, tetapi tidak disebutkan rincian daripada bulan-bulan tersebut. Tetapi di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan minha 4 hurum, di sana ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Ada 3 bulan berturut-turut yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai penjelas daripada tafsir yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. War Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, berikutnya yaitu bulan Rajab yang disebut dengan Rajab Mudhar. Kenapa dikatakan dengan Rajab Mudhar? Karena waktu itu kaum Mudhar memiliki peraturan barang siapa yang melewati Mudhar, nama kabilah yang ada di Arab, kalau dia melewati Mudhar pada bulan selain Rajab maka akan ditawan, hartanya dirampas. Tetapi kalau pada bulan Rajab, karena mereka mengagungkan bulan Rajab, maka orang yang lewat Mudhar dibiarkan begitu saja. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, letak bulan Rajab di antara Jumada, kalau diistilahkan di masa kita ini yaitu Jumadil Akhir, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Di sini menunjukkan bahwasanya tatkala seseorang mempelajari Al-Quran tidak boleh terlepas daripada Al-Hadits, dan tatkala seseorang menghafal Al-Quran tidak boleh
pula terlepas dari perhatian terhadap Al-Quran. Maka berikutnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau membawakan judul satu bab, yaitu Babul Amri bi Ta'ahudil Quran, bab perintah untuk perhatian dengan Al-Quran, wa tahdhir min ta'ridihi linisyan, dan peringatan bagi manusia yang dia melangkah yang menyebabkan dia melupakan Al-Quran. Jadi bagi mereka yang sudah memulai menghafal Al-Quran, mulai belajar Al-Quran, maka diperintahkan untuk menjaganya. Berikutnya juga dilarang dia melakukan hal-hal yang menjurus kepada melupakan Al-Quran, sehingga orang-orang yang menghafal Al-Quran akan nampak dari akhlaknya, akan nampak dari cara dia menjaga waktunya, akan nampak dari kegiatan-kegiatan yang ada. Karena kalau tidak nampak dari kebaikan setelah dia menghafal Al-Quran, maka Al-Quran itu akan meninggalkan dirinya. Al-Quran itu akan melupakan dirinya. Sebagaimana hadis yang pertama dalam bab ini, atau nomor hadis 1009 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an, perhatikanlah oleh kalian Al-Qur'an ini. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lahuwa asyaddu tafallutan minal ibli, sesungguhnya Al-Quran itu akan lebih cepat lari, akan lebih cepat meninggalkan dibandingkan onta yang lepas dari ikatannya. Maka berapa banyak orang yang menghafal Quran, hafalannya hilang. Bahkan berapa banyak orang yang tadinya bisa membaca Al-Quran, kemudian kembali kepada tidak bisa membaca Al-Quran. Mengapa? Karena dia tidak perhatian, dia tidak menghormati Al-Quran, dia tidak mencintai Al-Quran. Kalau memang dia mencintai Al-Quran, Al-Quran akan senantiasa dia bawa, akan senantiasa dia hafal. Sehingga ada kisah seorang anak kecil tatkala tenggelam perahunya, karena dia tatkala mau berangkat untuk mempelajari Al-Quran, dia harus naik perahu. Ternyata perahunya karam. Setelah ditelusuri oleh manusia mencari jasadnya, dia tenggelam dalam keadaan sudah meninggal dunia. Al-Quran berada di dadanya. Al-Quran berada di dadanya. Dia tidak mau melepaskan Al-Quran karena kecintaan dia kepada Al-Quran. Maka kita mohon kepada Allah, kecintaan Al-Quran betul-betul merasuk di dalam diri kita. Sebagaimana kebanyakan manusia di masa kita ini, kecintaan terhadap handphonenya melebihi kecintaan mereka kepada Al-Quran. Sehingga berapa banyak orang yang tidur, yang ada di pelukannya adalah handphonenya. Ini menunjukkan kecintaan dia kepada handphone sering mengalahkan kecintaan dia kepada Al-Quran. Maka apabila kecintaan dia kepada Al-Quran, walaupun dia sudah menghafal Al-Quran, maka Al-Quran itu akan lari dirinya lebih cepat daripada seekor unta lari dari ikatannya. Ini hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil Quran, sesungguhnya perumpamaan orang yang menjadi sahabatnya Al-Quran. Sebagaimana tadi yang dijelaskan, cinta terhadap Al-Quran, membela Al-Quran, menemani Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, sehingga dia disebut dengan sahibil Quran. Kamathalil ibilil mu'allaqah, diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti onta yang diikat. Jadi kalau dia sahabat Al-Quran, maka Al-Quran yang ada pada dirinya seperti onta yang diikat. Onta itu akan bersamanya, menemani dia sejauh mana perjalanan dia. Karena binatang yang paling kuat yang ada di dunia ini adalah onta. Binatang yang paling kuat di dunia ini adalah onta. Onta mampu berjalan ribuan kilometer, dan onta mampu tidak minum sekian lama.
berbeda dengan binatang apapun. Ular butuh minum, harimau butuh minum, burung butuh minum, binatang-binatang semuanya butuh minum, kambing butuh minum, gajah butuh minum. Tetapi kalau onta, dia mampu menampung air minumnya dalam perutnya, sehingga tatkala satu ekor unta tatkala mau diajak pergi, maka dia bisa minum dengan sangat banyak sekali. Kalau diibaratkan dengan kendaraan, dia memiliki tangki. Sedangkan pada binatang-binatang yang lain tidak memiliki tangki, sehingga kemanapun dia bawa akan menemani orang yang membawanya, sehingga dia bisa selamat. Demikian juga orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Jadi kalau dia perhatikan, maka Al-Quran itu akan menemani dirinya. Wa in ahada 'alaiha amsakaha. Kalau dia perhatian dengan onta tersebut atau dengan Al-Quran tersebut, maka onta itu akan bersamanya. Wa in atlaqaha, dan apabila dia biarkan Al-Quran itu, dan apabila dia biarkan onta itu, dia tidak tahannya, zahabat, maka onta itu akan pergi. Demikian juga Al-Quran itu akan pergi. Maka di sini apa yang menjadi perhatian kita adalah mendidik diri kita agar kita menjadi orang-orang yang bersama Al-Quran, sehingga tatkala kita belajar dari kecil sampai waktu yang Allah tentukan kita menjadi dewasa, maka Al-Quran menjadi bagian hidup kita dan kita diberi kemudahan untuk cinta Al-Quran. Semoga ini menjadi sebab kita mati di atas kecintaan terhadap Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.